Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian Kamis pagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala ni'matillah, pagi hari ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama belajar, bersama-sama ngaji, mengkaji ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, meneruskan dari kajian-kajian yang kemarin. Alhamdulillah kemarin telah disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 84. Itu masih tentang gambaran daripada kaum Bani Israel yang diberikan oleh Allah janji atau diambil janjinya oleh Allah. Di antara janjinya adalah untuk menjaga harkat martabat manusia, untuk menjaga sebuah peradaban dengan cara la tasfikuna dima'akum, jangan menumpahkan darah di antara kalian. Ini sudah disepakati menjadi janji dari kaum Bani Israel, dan ini sebetulnya adalah menjadi teori sosialnya kita. Jadi teori sosial ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah kemerdekaan, kok kemudian tidak bisa menjaga eksistensi kemerdekaan, itu Allah Subhanahu wa taala sungguh amat sangat murka. Bahkan digambarkan di dalam ayat yang ke-86, itu orang yang menggadaikan atau menjual kepentingan-kepentingan akhirat dengan hanya untuk kesenangan duniawi saja. Nah, ini kan sebuah perdagangan yang sangat merugikan. Merugikannya apa? Karena orang pengen hidup enak di dunia, menggadaikan akhirat. Orang ingin kesenangan dunia, tapi kemudian menjual kebahagiaan yang hakiki di akhirat. Makanya disampaikan oleh Allah, ulaikal ladzina ishtarawul hayatad dunya. Ulaika, mereka itulah. Mereka siapa? Ya tadi, yang dengan sesama warga bangsa kemudian saling menumpahkan darah. Dengan sesama warga bangsa kemudian saling mengusir. Saling kalau bahasa sekarang itu apa namanya? Yang ada di Rempang lagi ramai. Nah, jadi mengusir dari tanah air, dari tanah kelahiran, tanah yang dulu bertahun-tahun sudah ditinggali, kemudian diusir untuk kepentingan sesaat, kepentingan duniawi, kepentingan korporat. Ini kan sebetulnya ayat ini sangat relevan sekali dengan kondisi-kondisi sosial kita. Makanya diingatkan terus, jangan sampai in uttum utna. Jangan sampai kita kembali kepada persoalan yang sama di zaman Bani Israel, yang kemudian udna, Allah kembali memberikan satu ujian besar, bahkan membinasakan kita. Nah, ini sekali lagi ayat ini sebetulnya teori sosial kita. Kalau kita mengindahkan apa yang disampaikan Quran, insya Allah selamat.
Kalau kita mengindahkan apa-apa yang disampaikan Quran, insya Allah kita sebagai bangsa, sebagai warga negara tidak ada problem. Tapi manakala kemudian ada problem-problem seperti mengusir dari sesama warga bangsa, apalagi sampai safkud dima, yaitu menumpahkan darah, maka ini problem, persoalan yang sangat besar. Maka di ayat yang ke-85 itu disebutkan yang tadi sampaikan, ulaikal ladzina istarawul hayatad dunya, orang yang menggadaikan kepentingan dunia dengan borek akhirat. Itu siapa? Haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim. Mereka itu yaitu taqtuluna anfusakum, mereka itulah yang membunuh diri mereka sendiri. Jadi Quran sampai membahasakan membunuh dirinya sendiri ketika seorang itu membunuh saudaranya. Jadi taqtuluna anfusakum ay taqtuluna ikhwanakum. Yang dimaksud adalah mereka itu membunuh saudara-saudara mereka. Itu sama seperti mereka membunuh dirinya sendiri, kata Allah. Jadi sekali lagi ayat ini tulisannya atau kalimatnya adalah haula'i taqtuluna anfusakum, tapi dalam tafsir disebutkan haula'i taqtuluna ikhwanakum. Ayat yang ke-85. Jadi mereka ketika membunuh saudaranya, saudara sebangsa, saudara sekandung, saudara setanah air, saudara sesama manusia, kok saling membunuh, itu bahasanya sebetulnya dia sedang membunuh dirinya sendiri. Kenapa? Karena meskipun mungkin sekarang ini yang dibunuh saudaranya, yang diusir saudaranya, tapi suatu saat nanti dia sendiri yang akan menjadi korban. Dia sendiri yang kemudian akan terusir. Nah, ini maknanya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ayo kita sesama manusia itu saling menghormati, saling menjaga, saling bantu membantu. Jangan sampai saling usir, apalagi saling safkud dima, menumpahkan darah. Ini problem-problem yang ada di dalam sosial kita. Wa tukhrijuna fariqam minkum min diyarihim, dan mengusir fariqan minkum, sebagian dari kalian, min diyarihim, dari kampung halamannya mereka. Ini kan terjadi di zaman kita sekarang yang lagi ramai kasus Rempang, itu tukhrijuna fariqam minkum, mereka mengusir sebagian dari kalian. Memang kita ini mungkin enggak merasakan, tidak merasakan sendiri apa yang dirasakan oleh saudara kita, tapi kita hendaknya punya empati yang sama. Rasanya gimana kalau misalnya kita yang terusir, misalnya kita tempat ini digunakan atau dijadikan sebagai proyek nasional yang kemudian disia-siakan, diusir dengan begitu saja tanpa adanya komunikasi yang baik, bahkan mungkin tidak ada ganti untungnya. Nah, kalau ada ganti untung atau tidak ada komunikasi yang bumpet, ini saya kira tidak menjadi masalah. Jadi selagi problem-problem sosial ini kemudian dikomunikasikan dengan baik, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah sampai terusir tadi, sampai terusir kemudian menzolimi orang yang berpuluh-puluh tahun tinggal di sana. Kalaupun misalnya kita ini saling membantu atau tidak adanya saling menzolimi, diawali dengan musyawarah sebagaimana yang disampaikan oleh Quran. Quran itu kan memberikan satu panduan,
wasyawirhum fil amr. Jadi bermusyawarahlah dalam berbagai macam persoalan. Jadi kalau ada persoalan itu ya yang paling bagus itu musyawarah. Cari solusi, win-win solution. Jadi enaknya gimana? Kalau memang itu kepentingan nasional untuk kepentingan membangun dan lain sebagainya, dimusyawarahkan dengan baik. Jangan ada hal-hal yang merasa tersakiti, terzolimi, terusir atau bahkan mungkin menjadi korban. Ini yang tidak diperkenankan oleh Quran. Bahkan Quran sendiri ini sangat tegas. Man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu orang beriman yang dengan tanpa hak, dengan tanpa ada kesalahan, maka kata Allah faka'annama qatalan nasa jami'an. Sebetulnya dia seperti membunuh manusia semuanya. Ini penghormatan Allah atas satu jiwa. Jadi satu jiwa saja dalam penghormatan Allah luar biasa. Makanya dijaga betul oleh Allah. Maka Allah menurunkan agama Islam. Di antara ciri Islam itu kata Rasulullah SAW, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Muslim sejati, orang yang mengaku dirinya muslim yang hakiki, itu dicirikan oleh Rasulullah, man salimal muslim min lisanihi wa yadi. Ketika muslim yang lain atau orang yang lain itu terbebas dari kezoliman lisan maupun tangannya. Artinya apa? Orang lain itu harus damai di sisi kita. Orang lain itu tidak boleh merasa tersakiti, terzolimi, menjadi tetangga kita, menjadi saudara kita. Jadi Muslim itu betul-betul seperti namanya, dinul Islam. Itu adalah agama yang damai, agama yang menjaga, agama yang selamat. Makanya kita menjadi pemeluk Muslim atau pemeluk agama Islam, menjadi umat Muslim, itu punya kewajiban yang berat, punya kewajiban yang tidak ringan. Kewajibannya apa? Menjadi orang yang presisi tengah-tengah. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami jadikan kalian umat Islam itu ummatan wasata, umat yang jadi wasit tengah-tengah. Jadi wasit ini kan susah. Kadang dari kubu A nyalahkan, dari kubu B nyalahkan, bahkan dari supporter pun nyalahkan wasit. Jadi wasit ini kadang-kadang nggak ada benarnya, salah terus rasanya. Ini wasit, dan ini yang diambil perannya oleh kita. Muslim itu menjadi wasit, menjadi tengah-tengah, orang yang mendudukan perkara itu dengan presisi. Orang yang mendudukan perkara itu dengan adil. Ini beratnya luar biasa. Tapi sekali lagi ini yang sudah kita ambil, sudah kita berkomitmen menjadi Muslim, maka amanah dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berat kita harus jalankan. Termasuk tadi menjalankan amanah supaya kita menjadi orang yang adil di dalam problem-problem sosial. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan. Tazaharuna alaihim, yang mereka sudah tampak jelas saling membantu, bil ismi dalam keadaan dosa, wal udwan dan permusuhan. Jadi ini yang sangat ditentang oleh Quran. Kalau ada salah kok rame-rame didukung, kalau ada dosa kok rame-rame kemudian ditutupi, dibantu. Ini sebuah kesalahan yang besar. Makanya prinsip di dalam Islam itu kita boleh membantu tapi dalam dua perkara. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong menolonglah kalian dalam albir. Albir itu apa?
kebaikan yang menyeluruh, kebaikan yang sifatnya membantu. Dalam tafsir yang lebih detail, albir itu maknanya kebaikan yang sifatnya kita mengeluarkan uang. Jadi menolong orang, membantu orang, yang sifatnya itu kita bukan hanya sekedar nolong yang tidak modal, tapi nolongnya ini dengan modal. Itu albir. Makanya disebutkan di dalam Quran ayat yang lain itu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul bir, tidaklah sampai kepada derajat albir. Tidak sampai kepada derajat kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kita bisa berinfak terhadap apa yang kita sukai. Ini kan berat. Jadi kita bersedekah, infak, membantu, tapi dari apa-apa yang paling kita senangi. Ini luar biasa berat. Makanya orang yang punya sifat albir itu namanya mabrur. Jadi mabrur seperti doa kita kalau ada orang pergi haji atau pulang dari haji. Mabrur itu artinya orang yang baik. Tapi baiknya itu tadi dilihat dari segi materi. Artinya tidaklah dikatakan sebagai orang yang mabrur kalau habis pulang haji itu tetap jadi orang medit, tetap jadi orang pelit. Jadi kalau ada iuran, kemudian iurannya mungkin cari yang paling sedikit, itu namanya bukan mabrur. Jadi mabrur itu asal kata dari birrun, yang birrun itu adalah kebaikan yang sifatnya tadi ada nilai mengeluarkan harta, ada nilai bermodalnya. Kalau kita membantu tapi tidak ada nilai modal, misalnya membantu apalah, kita mungkin nasihati, itu belum termasuk kebaikan yang disebut albir. Makanya tadi tolong menolong yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah ta'awanu 'alal bir, bertolong menolonglah kalian alal bir, dalam hal kebaikan, wat taqwa, dan juga dalam hal takwa. Jadi dua ini yang dibolehkan kita di dalam saling tolong menolong. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam dua perkara juga, yaitu apa? Alal ismi, atas dasar dosa, wal udwan, dan juga permusuhan. Kalau ada sesuatu yang menimbulkan dosa, maka kita dilarang untuk saling membantu. Dosa itu ya macam-macam. Mungkin ada hal yang menjurus kepada kemusyrikan, menjurus kepada kezoliman dan sebagainya. Kok kemudian kita bantu share atau bantu tenaga atau bantu dana, itu sama saja kita itu menjerumuskan diri kepada kehancuran, kerusakan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tazaharuna 'alaihim bil ismi wal udwan. Kamu saling menghadapi mereka dengan kejahatan dan permusuhan, saling bahu-membahu, hanya karena untuk kepentingan dunia. Wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Kemudian ketika datang mereka yang dalam keadaan tertawan, kemudian kalian itu bebaskan. Artinya bahwa mereka itu dalam permusuhan, tetapi mereka beralibi. Ketika ada yang tertawan kemudian dibebaskan, yang tertawan dibebaskan, hanya untuk mencari kebaikan yang sifatnya itu sementara, atau kebaikan yang sifatnya itu hanya nisbi saja.
wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Ini yang kemudian dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, komitmennya terhadap kitab, terhadap ayat-ayatnya Allah. Afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian ini kemudian iman terhadap sebagian isi kitab? Wa takfuruna bi ba'd, dan juga mengkufuri, menolak sebagian kitab yang lain. Nah, ini yang sebetulnya poin di dalam ayat adalah bagaimana kita ketika sudah mengimani Al-Quran sebagai kitab suci kita, maka apapun yang disampaikan Quran kita tidak boleh pilih-pilih. Jangan seperti kaum Bani Israel, yaitu apa? Tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Mereka mengimani sebagian kitab, tapi sebagian yang lain kemudian didustakan. Sudah banyak yang dikisahkan seperti ayat-ayat yang kemarin, termasuk yang didustakan oleh mereka adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka menyembunyikan ayat tentang datangnya nabi terakhir. Kenapa? Karena mereka sangat takut. Mereka takut kalau eksistensi mereka itu akan terganggu. Mereka takut mereka tidak mendapatkan kedudukan lagi. Mereka takut kemudian tidak mendapatkan pengikut lagi. Akhirnya apa? Ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Muhammad itu di-skip, ditutup, dihapus, dihilangkan, atau mungkin ditambah-tambahi. Nah, ini yang dilakukan oleh kaum Bani Israel. Makanya Allah tanyakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian itu mengimani sebagian kitab, lalu sebagian yang lain itu diingkari? Nah, kita juga di dalam Al-Quran ini kadang-kadang mengambil ayat-ayat yang sifatnya itu enak untuk kita. Kemudian ayat-ayat yang sekiranya tidak mengenakan bagi kita, kita tinggalkan. Contohnya apa misalnya? Kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hal pembagian waris. Nah, pembagian waris. Itu kan sudah sangat jelas, detail dalam Quran itu disebutkan bahwasanya perempuan itu mendapatkan separuh dari laki-laki. Nah, ayat ini seringkali digugat oleh kita. Ayat ini seringkali kemudian tadi sampai kepada tingkat afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian ini kemudian mengimani sebagian, yang sebagian lagi yang tidak enak dengan kita kemudian kita tinggalkan, kita nggak pakai. Nah, ini bahaya. Makanya apa yang disampaikan oleh Quran termasuk tadi dalam hal-hal pembagian waris. Seringkali saya ini kadang dimintai konsultasi tentang masalah waris. Kita dipenginnya perempuan yus podo-podo anake yus bagiannya podo. Bagiannya podo. Nah, ini yang jadi problem. Problemnya apa? Problemnya tadi kita menjadi takfuru nabi ba'd. Lah kalau misalnya kita pengen seperti ya sama-sama anak, ini kalau dalam kelah hukum dalam fikih itu yang baginya sebelum orang tua atau seseorang itu meninggal jadi hibah. Sebab apa, yang namanya waris itu adalah harta tinggalan setelah orang itu meninggal. Jadi kalau orang itu belum meninggal kemudian sudah dibagi, namanya hadiah atau hibah. Nah, kalau hibah ini tidak ada ketentuan, mau kemudian dibagi rata tidak ada masalah. Nah, kadang kita tadi bahkan menjadi ribut antar keluarga hanya karena yang satu pengennya tetap dengan bersandarkan apa yang disampaikan Quran, yang satunya lagi kemudian pengen
sama-sama anak harusnya jatahnya sama. Bahkan menggugat Quran ini gimana? Kok nggak adil? Wong sama-sama anak kok bagiannya beda. Padahal siakul kalam dan konteks daripada ayat itu turun itu sebetulnya yang sangat berkaitan karena laki-laki itu kan menjadi tulang punggung, menjadi imam, menjadi orang yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencukupi semua kebutuhan keluarga. Makanya di dalam Quran itu gimana? Yang sadar. Makanya ini persoalan sosial yang ini tadi sebetulnya ada sisi-sisi yang dipertanyakan oleh Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Nah, kita kadang-kadang tadi kalau sudah masalah duit, uang, tanah, wes pokoknya bagi roto. Saya nggak percaya tapi ternyata dari ngalami. Iya. Aslinya nggak percaya, tapi begitu ngalami sendiri ternyata iya. Iyanya gimana, Bu? Artinya memang ada keinginan yang ingin lebih itu ada ini. Ada keinginan untuk kebaikan. Iya. Tapi padahal ya wis awal ya. Tapi udah begitu. Itu manusiawi dan manusia memang punya sifat siapapun itu bawaannya begitu. Jadi hatta zurtumul makobir, sebelum dipatok dengan dimasukkan kubur itu masih punya sifat yang sama. Makanya di dalam masalah waris itu kan ayatnya sangat rigid. Ayatnya sangat detail. Karena apa? Jagani tadi. Orang yang kemudian ngengkel, ngeyel, bantah, maka Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan bahwasanya